Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke puncak, turun dari puncak pukul 5. Setelah memakai tanjak, resmilah menjadi orang Tanjung Uma. Anak raja memetik kurma, lupa pula. Anak raja memetik kurma, kurma dipetik di waktu malam. Siapa yang belum sampai ke Tanjung Uma belum dianggap sampai ke Batam. Ini kampung tua orang Melayu, penduduk penghuni asli Batam. Betul? Menjadi orang Tanjung Uma, menjadi penduduk kampung tua adalah kebanggaan. Betul? Dan malam ini Abdul Somad menjadi bagian dari orang Tanjung Uma. Dua rukunnya sudah saya pakai, tanja dan pin. Banggakah Abdul Somad? Bangga. Apa tak bangga? Tapi alangkah sakitnya hati, tanahnya belum dapat legalitas. Insya Allah panjang umur, murah rezeki, diberikan Allah lah kekuasaan BP ini kepada Bapak Wali Kota Batam. Tanah punya kita, punya nenek moyang kita, lahir di sini, tumpah darah di sini. Mengapa orang lain yang mengatur kita? Betul? Apa bunyi lagu kita tadi? Indonesia tanah, tanah. Kalaulah tanah bukan punya kita, robah sajalah lagu itu. Indonesia airku. Ada tanah. Indonesia airku, tumpah darahku. Kenapa tak disebut tanah? Tanah kami belum selesai legalitasnya. Malam ni kita berdoa bersama, hadir semua pucuk-pucuk kekuasaan orang Melayu malam ni datang. Betul? Bapak Ketua Lembaga Adat Datuk Seri Setia Amanah datang, Bapak Wali datang. Yang membanggakan kita adalah Bapak berbintang 1 hadir, dan orang Melayu pula. Bangga kita. Kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu jenderal. Tapi kalau bintang 7, poning kepala. Datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, alim ulama cerdik pandai. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya datang kemari merantau. Saya bukan orang Melayu. Dari mana kamu? Saya dari Jawa. Kau bukan saudaraku orang Melayu, tapi kau tetaplah saudaraku dalam la ilaha illallah. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare? Apik? InsyaAllah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Saya tidak dari Jawa, Pak Ustaz. Dari mana kamu? Saya dari Bandung. Kumaha tu dawang? Elah si eneng teh. Saya dari Medan, Pak Ustaz. Kalau gitu kau Batak. Iya. Islam apa Kristen? Katolik. Mungkin kau bukan saudaraku satu akidah,
tapi kau saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Biado, ala kita sesudena. Oh, lo maksudnya? Biado itu artinya apa kabar. Nanti kalau ada jumpa orang Batak, biado, itu artinya apa kabar. Suaranya keras, bukan dia marah. Orang Batak tinggal di gunung, angin kencang, maka suaranya kuat. Biado, dia marah. Pergi dia ke rumah makan Minang. Biado, orang Minang tak paham. Biado, kambiang dan ada kambing. Itulah pentingnya kita memahami bahasa. Orang Makassar datang ke Batam, orang Batak datang ke Batam, orang Jawa datang ke Batam. Mana tanah yang bertuah itu? Apa? Tanah Batam lah. Kenapa ragu menjawabnya? Kalau tak bertuah tanah Batam nih, takkan datang orang dari timur sana kemari. Betul? Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Bertuah tak orang Tanjung Uma? Bertuah. Coba tengok tempat tanah. Cemana mau bertuah? Surat tanah pun tak ada. Kejap lagi tuah itu datang Pak Ustaz. Dia sedang di jalan Pak Ustaz. Malam nih kita jemput tuah kita. Betul? Kain bukan sembarang kain. Apa tanda kain bertuah? Kain bertuah ditengok dari tenunannya. Kain kamu tak bertenun, tak bertuah, tapi kain kami, kain orang Melayu, kain yang bertuah. Betul? Dari mana Ustaz tahu? Ada tulisannya. Tuah kain karena tenunnya. Kalau tahu saya begini tulisannya, saya pakai songket saya tadi. Saya tak tahu, makanya akan datang panitia itu kasih tahu lah. Begitu saya turun tadi, saya tengok kiri kanan, polisi kiri, polisi kanan. Hebat mereka mengawal saya ini. Rupanya Pak Wakapolda hadir. Kadang kita nih menyangka kita yang bertuah, rupanya menumpang tuah. Apa tak bangga orang Tanjung Uma? Abdul Somad bangga malam ini. Udah kalian ambil foto saya, tolong kirim ke WA nanti ya. Kalau bisa yang dari arah sana dekatkan saya dengan Pak Jenderal. Kalau udah nampak foto saya dengan orang bangsawan Melayu berbintang, mana berani orang membuli kita lagi kan? Macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad malam ini tidak merantau. Abdul Somad malam ini sedang pulang ke kampung halaman. Tuh judulnya, merajut ukhuwah, menjaga marwah. Apa itu marwah? Nama anak Pak Haji. Marwah adalah kehormatan, marwah adalah kemuliaan. Kapan kita dihormati orang? Kapan kita dimuliakan orang? Kalau kita menjaga ukhuwah. Malam ini semua ukhuwah terjaga. Bapak Wali ada, Bapak Wakapolda ada, Bapak Ketua Lamdatu ada, alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat ada. Maka malam ini insya Allah kita bangkitkan balik marwah orang Melayu. Siap? Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Betul? Itu aja yang ingat, yang lain tidak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sekarang banyak orang tak berani menunjukkan identitas Melayu. Kau orang mana? Tunjukkanlah aku orang Melayu. Kau belah dadaku, kan kau tengok tulisan di sana. Apa tulisannya? Hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang datang ke bumi Batam
maka tidak lagi ada istilah pendatang pribumi. Semuanya kita akan menjaga Batam, menjaga marwah, menjaga ukhuwah. Walaupun kau bukan satu akidah, walaupun kau bukan satu suku, tapi kita dulu bersama mengusir Belanda. Betul? Apakah dulu ketika orang Indonesia mengusir Belanda, ditanyanya dulu waktu mau menembak, teriak Allahu Akbar, apakah ditanya kau orang mana? Aku orang Jawa. Aku tak usah ikut. Jawa, Batak, Bugis, Makassar, Minangkabau, semuanya bekerja sama dengan satu teriakan, serbu. Lari Belanda pontang panting, tinggal dua, terong Belanda sama durian Belanda. Diserbunya Jepang, serbu. Lari Jepang balik ke Tokyo, tinggal selap Jepang. Dan Belanda tidak menjajah kita lagi. Betul? Jepang tak lagi ada menjajah kita. Kalaupun ada produk-produknya saja, itu pun baik-baik semua. Jepang itulah yang merekam acara malam ini. Sony, Panasonic, datang pula dari Korea Samsung, datang dari Jawa Timur Oppo. Baiklah, kita malam ini kita bekerja sama, siap menjaga persatuan, siap menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang Jawa, yang Melayu, yang Sunda, jaga persatuan. Yang Islam, semuanya berkata, angkat tangan di masjid, Allahu Akbar. Tentang orang Minang tak mungkin ya, Pak. Allah nan gadang bana. Tentang orang Betawi, tugas di Batam, Allah gede banget. Semuanya disatukan oleh satu. Arah kiblatnya kemana? Ka'bah. Bahasa yang dipakai berapa? Satu. Allahnya berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Mintalah kepada dia, minta jadwal baru kemari. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan orang Indonesia untuk tidak bersatu. Betul? Eropa pecah, ada Spanyol, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman. Orang Inggris berkata good morning, good night, good afternoon. Datang pula orang Prancis, selamat pagi, bonjour, selamat sore, bonsoir. Siapa namamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut Kerajaan Maroko. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement Royaume du Maroc. Sangka mereka Ustaz ece-ece. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Eropa dengan suku-sukunya itu satu negara? Tidak. Orang Inggris, kerajaan Inggris. Orang Belanda, kerajaan Belanda. Orang Portugal, kerajaan, tahu Portugal? Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Yang gatal jangan tersinggung. Ada beberapa orang gatal tersinggung, balik dari ceramah mati. Nah, mana yang lebih hebat, Eropa dengan Indonesia? Tentu kita puji diri kita, walaupun utang kita banyak. Mereka satu suku, satu negara. Kita Aceh, turun dari Aceh Melayu Langkat, turun dari Melayu Langkat Melayu Delhi, turun dari Melayu Delhi Melayu Asahan, turun Melayu Asahan Melayu Siak Sri Indrapura, turun dari Melayu Siak Melayu Pelalawan, turun dari Melayu Pelalawan Melayu Indragiri, menyeberang
merayu Liau Ringga, turun ke bawah Melayu Jambi, turun ke bawah Melayu Palembang. Berapa kerajaan itu? Tapi semua orang Melayu cinta kepada negara kesatuan Republik. Jangan ajari kami tentang cinta NKRI. Nenek moyang kami orang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Makanya ketika orang meragukan kecintaan Abdul Somad, langsung dia dikasih gelar Datuk Seri Ulama Setia Negara. Barulah mereka tahu setia kita sama negara nih, cinta kita kepada negara nih. Kalau tak cinta kita kepada negara nih, bahasa apa? Kalau jumpa orang Papua dengan orang Aceh, bahasa apa yang dipakai? Bahasa Melayu. Dari mana bahasa Melayu yang dipakai itu? Riau. Walaupun kita berpisah sekarang, kami dari daratan, kalian dari kepulauan. Siapa yang punya tanah? Kami lah. Kami di darat, yang di air. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga persatuan ini. Kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita nikah lagi dah. Ibu jangan marah. Ibu ni mau marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita jalin persatuan? Di masjid solat berjamaah. Tak perlu saya ajari orang Melayu solat berjamaah, tak perlu saya ajari orang Tanjung Uma solat berjamaah. Jangankan di masjid, jangankan di surau, jangankan di musola, di tanah lapang sepak bola saja pun seramai ini. Dari mana Ustaz tahu ini lapangan sepak bola? Tut yang jawab. Betul lapangan sepak bola. Mana rumputnya? Jangankan di surau, jangankan di musola, sedangkan di tanah lapang seramai ini, apalagi di mas. Kalau tak percaya, tengok subuh esok. Apa itu? Pesawat. Tak tahu mereka kita pengajian malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersatulah di masjid. Anak-anak Melayu dulu datang ke surau mengaji di tepi pantai, di tepi sungai, mengayuh sampan pergi ke surau, membawa alip-alip dan obor. Betul? Sekarang kita rindu suasana itu. Tak lagi ada anak mengepit alip-alip, tak lagi ada anak membawa obor. Kemana anak-anak Melayu? Duduk di warnet menembak musuh tak mati-mati. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Saya tak orang Melayu Pak Ustaz. Kau dari mana? Kami dari Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya selek. Oleh sebab itu adalah kebanggaan kita semua. Oh, Ustaz mengejek yang tak Islam. Yang tak Islam saudaraku, aku tak usik agamamu, aku sedang menceramahi saudara-saudaraku seiman. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kami tersinggung. Siapa nyuruh kau dengar ceramah aku? Kalau mau datang kemari. Ada yang tak selesai, tanya, ku jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan tonton video sepotong-sepotong. Beli 4 giga, tonton. Suka, datang. Mau masuk Islam, ku syahadatkan. Masalah potong gunting pita, tidak aku motong. Ku kasih ke dokter puskesmas. Jangan takut, jangan cemas. Khitan masal, pemotongan pertama oleh Ustadz Somad. Mana mau orang datang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sangka
karena pertama kali ke Tanjung Uma, ke kampung tua, mungkin saya akan grogi nanti ceramah nih, mungkin saya akan kaku nanti ceramah. Ternyata lancar dan mengalir saja. Kenapa? Karena saya sedang berada di tengah pakcik, makcik, datuk dan nenek kita bersama, di tengah keluarga saudara mara. Yang saya ceritakan ini tak lain tak bukan adalah untuk menjaga anak cucu kita, karena kita tinggal di segitiga emas yang diidolakan semua orang. Dulu orang kalau sudah bertanya ke saya, Ustadz dari mana? Dari Riau. Oh, Batam ya? Sakit betul hati saya. Riau kata awak, Batam kata dia. Dia tak tahu dari Pekanbaru ke Batam naik pesawat. Tapi kenapa yang menjelaskannya saya anggap aja. Dari mana? Dari Riau. Oh, Batamnya? Ya, itu saya. Dekat Singapura ya? Ya, itu saya. Berapa kilo? Waktu itu saya belum pernah ke Batam lagi. Ya, tak terlalu jauh lah. Katanya kalau tegak kita di Batam nampak Singapura. Nampak kata saya. Jelas, jelas. Begitu sampai ke Batam tegak saya asap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Batam menjadi tujuan. Bisnismen mengembangkan usaha. Kemana mereka datang? Batam. Para pencari kerja untuk mencari sesuap nasi, kemana mereka datang? Batam. Di mana ada gula, di situ ada semut. Batam adalah gula-gula manis, tapi di balik manis itu ada penyakit yang luar biasa. Apa namanya? Diabetes mellitus. Maka harus rajin-rajin minum jamu. Jamunya apa? Pengajian. Saya tak maulah pengajian, mengantuk, sakit. Minum jamu pahit, minum jamu tak enak, tapi insya Allah dapat menetralisir diabetes. Apa nama penyakitnya? Diabetes. Tapi orang kita ini payah nyebut diabetes. Kenapa kau? Diabetes. C-A-N-C-E-R, cancer. Apa penyakitnya? Cancer. Dia kenapa? Kanker. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan yang hadir yang sakit-sakit balik dalam keadaan sehat, insyaallah. Yang rajin-rajin ikut pengajian ini 2 gendang. Kalau tak balik sehat mati. Tapi matinya fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang datang keluar rumah niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan mati dalam keadaan jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi waktu saya tengok jam mulai ceramah 8:30, sekarang pas jam 9, 30 menit berlalu mengalir macam air deras saja, dan saudara-saudaraku sampai tak nampak entah di mana wujudnya. Apa pagarnya? Sekolah. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang berdiri, sabar kalian ya, sabar, badai pasti berlalu. Saudara-saudaraku yang di belakang, kenapa kalian di belakang? Masih kosong. Insya Allah. Boleh jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini ramai ini, apakah ada pembagian sembako? Tak. Saya takutnya kepedean. Nanti balik saya ke Pekanbaru, saya cerita, aku kemarin waktu ceramah di Tanjung Uma penuh tanah lapang. Nanti orang takutnya senyum-senyum. Iyalah, ada beras sama gula. Rupanya malam ini semua datang lillahi. Kita tak ada kepentingan, kita tak ada urusan dengan dunia. Dunia ini hanyalah sayap-sayap nyamuk yang tak bermakna. Betul? Kita pun akan mati. Orang kaya mati, miskin mati, emak-emak mati, apa-apa mati, anak muda mati. Atu-atu usah sebut lagi, memang tak lama lagi. Tapi kalau ditengoklah dari badan, ditengok dari keadaan, ditengok dari kesehatan, nampaknya di antara kita nih saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak ibu.
Mati tak usah dipikirkan, mati tak usah ditakuti, karena mati pasti akan datang. Yang perlu kita pikirkan adalah berjamaah kita bersama, kita jaga ukhuwah. Yang kita pikirkan adalah apa yang akan kita bawa sesudah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang Melayu mati meninggalkan sampan. Tadi kami lewat sini, nampaklah sampan. Di atas sampan itu jual ikan panggang. Hebatnya orang ini. Tak sempat dia balik ke rumah. Dari laut naik ke darat, langsung bakar situ. Apa kata Datuk Ketua Panitia? Kata dia orang Melayu yang tinggal di tepi, lalu kemudian harus pindah orang Melayu. Kenapa? Karena cintanya kepada kota Batam. Biarlah kami pindah, tapi pengorbanan itu mesti ada harga yang dibayar. Betul? Insya Allah orang negeri ini jugalah yang akan membela negeri kampung halamannya. Berikan kemudi ini kepada wali kota Batam, akan dapatlah legalitas tanah kita ini, insya Allah. Bayangkan bapak ibu meninggal dunia. Tenang dulu, jangan takut, jangan takut. Bayangkan aja, bayangkan. Bayangkan meninggal dunia, digali tanahnya, tiba-tiba ditulis orang, ditanya, Nek, ya, Datuk dulu cemana meninggalnya? Atuk kau meninggalnya baik, amalnya baik, sholatnya baik, akhlaknya baik. Apa yang tak baik? Tanah tempat dia mati itu belum legalitas tanah. Tapi insya Allah ini berproses. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Betul? Doa luar biasa. Makanya ibu berdoa, bapak berdoa, ramai-ramai malam ini kita berdoa. Tak tahu entah dari mana, entah dari mulut yang mana, doa itu menembus pintu-pintu langit. Abdul Somad mungkin doanya tak makbul. Kenapa tak makbul? Cakapnya banyak, menyinggung perasaan, melukai hati orang. Betul, Bu? Tengok. Tidak, gitu dia. Tidak. Banyak cakap Abdul Somad. Bapak mungkin doanya tak makbul karena lidahnya makan haram. Tapi di sana ada ibu-ibu, bukan ustazah, bukan LCMA, tidak pernah dari Kairo, bukan tamatan Maroko, tapi hatinya bersih, lidahnya berdoa pada Allah. Itulah maka solat minta hujan istisqa ramai minta hujan. Ketika turun hujan, apakah imam berkata gara-gara akulah hujan itu tadi turun? Tidak. Makanya nanti kita berdoa, diberikan Allah kuasa, dilembutkan Allah hati orang di Jakarta sana, sehingga negeri kita akan bangga punya tanah, dapat legalitas, semangat bekerja. Baldatun thayyibatun wa rabbun, Allah punya kuasa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kuasa Allah tak mungkin dia berikan. Buah yang masak diculuk baru jatuh. Doa dan usaha. Bagaimana berdoa? Ramaikan surau, langgar masjid, musola, bersedekah, undang anak yatim. Anak yatim besok datang ke rumah, kami mau berdoa bersama-sama di masjid, kita datang. Tapi anak yatim yang datang itu jangan disiksa. Ini banyak orang ngasih makan anak yatim disiksa. Makan jam 6, suruh datang jam 4, suruh baca Yasin, Yasin sampai habis. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. 3 kali. Suruh pula 3 kali baca Yasin. Setelah baca Yasin 3 kali, Shadaqallahul azim. Tahlil la ilaha illallah. Berapa kali Pak? 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berembuslah kipas angin.
terbuka koran penutup, tengok mie goreng. La ilaha Cemana doa kita mau dikabulkan? Udahlah anak yatim tadi makan mie goreng, giliran salawan amplop bukan main lagi cantik berukir-ukir, dibuka gambar Patimura buat perang panjang. Saya kalau ngundang anak yatim ke rumah minta doa anak yatim, tak mau saya siksa anak yatim. Anak yatim datang ke rumah, baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, wa binnas sekali, Fatihah sekali, baca doa, selesai. Ini mau nyantuni anak yatim apa nyiksa anak yatim? Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Terjebak orang di dalam gua, batu bergelinding menutup pintu gua, gelap, tak ada pintu keluar. Mau miss call, HP belum ada. Berdoa dia, ya Allah, aku bermohon pada engkau dengan sedekah. Dulu aku punya pembantu, pembantuku mau gajian, gajinya mau ku kasih, dia pergi entah kemana, tak tahu rimbanya. Akhirnya duit gajinya ku belikan kambing, kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setahun 2 tahun dia datang lagi, ku panggil, hei pembantu sini. Ingat dulu gajimu belum kau ambil? Ya, gajimu ku belikan kambing. Mana dia tuan? Semua kambing-kambing ini punya engkau, ambillah. Diambilnya semua, satu pun tak tinggal. Ya Allah, kalau memang sedekahku untuk pembantuku ini baik, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena doa dengan perantaraan sodako. Makanya kalau ada masjid belum selesai, sodako. Malam ini tak ada penggalangan dana untuk masjid tu anak yatim, tak ada. Mana kotak-kotak? Ada kotak? Oh, mantap. Memang kotak tu mesti di atas ini. Karena di sini ikan hiu, ikan paus, lumba-lumba. Kalau yang bawah ini ikan-ikan teri aja. Masya Allah, tabarakallah. Cuman saya kadang kalau saya ceramah begitu, senjata makan tuan. Oh, kamera. Itu kamera, bukan Robocop. Itu kamera. Mari kita berselawat. Yang punya HP baterai ada? Baterai pula senter. Hari gini punya HP tak punya senter, campakkan ke laut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah aban ya khairada. Mana kamera tadi? Inilah kadang. Udah matikanlah, tak ada kamera lagi. Kadang kawan-kawan inilah kita serius, dia pula tak serius. Oh ada. Maksudnya dia lebih tinggi ke atas. Ini Bapak Ibu drone ini bisa naik 400 meter ke atas. Tapi kalau yang mahal-mahal itu, ini entah yang harga berapa lah.
Ustadz ini menyepelekan aja. Bukan menyepelekan, kita sedang mengetes kesabaran yang punya. Kadang orang tak sabar nih, kalau memang Ustadz sepele dinaikkannya setingginya, hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana cerita saya tadi? Bahwa kalau kita doa mau kabul, bersedekah. Cuman kadang saya kalau sedang ceramah, bersedekahlah, naikkan kotak ke atas. Rupanya senjata makan tuan mendekat kotak cuci baju. Untung udah turun. Ada sebagian orang jantungnya normal, tenang, tapi sudah nampak kotak itu mendekat, mulai. Makanya jangan ibu heran nanti kalau ada orang pas kotak dekat dipejamkannya mata, karena kalau terbuka baru agak tenang sedikit. Asal tengok, ada orang model macam itu. Pernah ibu nengok? Jangan-jangan kita tak menengok, rupanya kawan nengok kita. Saudara yang dimuliakan Allah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Memangnya duit ini untuk apa? Pernah ibu nengok orang mati bawa dompet? Pernah bapak nengok orang mati bawa kartu ATM? Jadi duit ini untuk apa? Bisa duit bawa mati? Bisa. Duit bisa dibawa mati. Mana duit yang dibawa mati? Duit yang masuk ke kotak tadi, itulah yang akan dibawa mati. Adapun duit yang tinggal di bank akan diambil lagi untuk modal menikah sekali. Makanya kotak mainkan. Banyak ibu-ibu ini yang sudah siap bersedekah. Malam ini semua bintang gemintang turun ke Tanjung Uma semua. Sampai tak ada satu pun di atas lagi, tengok. Bayangkan, begitulah susahnya panitia memasang tenda, memasang lampu, memasang karpet. Tiba-tiba setelah dipasang, turun hujan lebat. Malam ini semua berdoa. Doa orang Tanjung Uma kampung tua dikabulkan Allah. Tenang, adem, ayam, tentram. Setetes pun hujan tak turun. Kalaupun ada yang menetes, keringat aja lah agak panas. Tapi tak ada. Kenapa? Karena doa. Jangan main-main dengan doa. Maka jangan aniaya orang, jangan sakiti orang, jangan zalimi orang. Kenapa? Kalau sampai orang yang kita zalimi itu berdoa, apa makanan Ustadz hingga sehat sampai sekarang? Doa orang Tanjung Uma untuk Abdul Somad. Betul? Apa kata orang Tanjung Uma? Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Somad sampai hari Selasa, Senin malam Selasa, ya Allah. Adapun Selasa besok, terserah ya Allah. Mau sehat dia sehat, tidak pun bukan urusan kami lagi. Didoakan pula oleh saudaraku di Moro. Ya Allah, sampaikanlah Ustadz Somad di Moro Selasa, ya Allah. Adapun nanti hari Rabu bukan urusan kami lagi. Didoakan pula oleh saudara di Tanjung Balai Karimun. Ya Allah, Tanjung Balai Karimun sehatkan Ustadz Somad. Akhirnya tak pernah sakit karena doa. Maka sering-sering menyambung tali silaturahim. Coba kalau kita silaturahim, udahlah sombong, tak mau peduli sama orang, jumpa orang tangan masuk ke kantong, hidung ke atas, tak mau nengok muka orang. Kalau ada salaman, kalau salaman sama orang, tengok mukanya, senyum, sehat bah. Macam saya lewat tadi, Ustadz Somad tuh ngomong aja tuh, sombongnya minta ampun. Tadi kami lewat, satu pun tak disalam. Sebanyak ini salam habis lah. Nah kayak tadi angkat tangan aja, tangan, Ustaz. Saya kalau yang menteriak tuh mak-mak tak apa-apa, anak gadis.
Mereka menganggap kadang kita nih GR. Anak-anak gadis tuh manggil kita Ustadz, bukan dianggapnya kita nih muda, dianggapnya sebaya tu aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang mana yang membawa kita ke surga? Cinta mana yang membuat kita kekal abadi? Cinta sayang karena Allah. Sayang kita sama anak yatim, sayang kita sama fakir miskin. Kalau dia tak sekolah, kalau dia belum bayar uang sekolah, tak boleh ikut UAS. Tahu UAS? Ujian akhir semester. Bukan Ustaz Abdul Somad. Tak boleh dia ujian karena belum bayar uang sekolah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit banyak, besok pagi datangi sekolah MDA. Ada MDA di Tanjung Uma? Tak ada. Datangi besok. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa meja yang rusak? Berapa perlu semen lantai mau di keramik pasang AC? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya aja. Tolonglah, tolong. Kau pasang rumahmu AC 5, kau pasang di rumah mewah-mewah, HP-mu mahal. Habis berwuduk dari masjid, muka pucat. Kenapa Pak? Hilang jam saya tinggal di masjid. Jamnya mana? Itu yang 70 juta itu. Yang bertanya siapa? Padahal jam 500.000 aja cukup, kan gunanya untuk menengok. Jam mahal sama jam murah apa bedanya? Sama aja. Ustadz ngomong itu kan karena tak ada jam mahal. Bisa saya beli yang mahal, bukan tak ada duit saya. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz nyindir ya? Tak, saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Saya ceramah sesuai yang tertulis di baleho. Maka di mana-mana saya katakan, kalau mau ngundang saya, tulis judulnya di baleho, saya akan ceramah tak keluar dari judul. Merajut uhuwa, menjaga marwah. Kalau keluar dari judul, silakan Bawaslu dan Panwaslu tangkap. Mana berani mereka nangkap? Pak, Ketua Kapolda sama kita. Tuah kain karena tenunnya, tuah pokok karena buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sebatang pohon daunnya rimbun, berdaun aja tak berbuah, buat semak aja. Tapi ketika dia berbuah, Masya Allah, inilah buah yang paling mantap. Berbuah layang-layang, tersangkut satu di atas. Pokok mangga ini kan? Mangga, pelam, pelam sama mangga sepupu dua pupu. Mangga, pelam, pacang, wini, adik-beradik. Salah-salah sedikit kita udah sekampung, apalah dikritik gitu. Banyak pokok tapi tak berbuah, tak diperhatikan orang, tak ditengok orang, tapi begitu buah. Tapi uniknya di Tanjung Uma, ini yang hebatnya, buahnya ada, pokoknya tak ada. Ada buah jeruk, ada buah pisang, ada buah duku, tapi pokoknya tak ada. Ada pula pokok tak berbuah. Masya Allah, tabarakallah. Apa tanda kain bertuah? Kain bertuah dari tenunnya. Apa tanda pokok bertuah? Pokok bertuah dari buahnya. Apa buah dari pengajian ini? Buah dari pengajian adalah berubah tindak tanduk akhlakul karimah. Ibu-ibu yang selama ini asyik bercelana sempit, lewat lagi pesawat. Jadi rupanya Tanjung Uma ini memang lalu lintas pesawat. Mestinya yang kita undang malam ini angkatan udara, biar bisa diaturnya jadwal sebelum lewat.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita jaga ini. Buah dari pengajian ada perubahan. Yang selama ini asik bercelana sempit, rok pendek, rok setengah tiang, lutut berkudis. Tutuplah. Orang Melayu pakai baju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditutup. Ini bumi Melayu. Apapun sukumu, hormatilah penduduk negeri. Pakailah baju kurung. Kenapa disebut kurung? Lututmu terkurung. Tertutup dia. Saya ini kalau menurut adat istiadat Melayu, mohon maaf Datuk alim ulama, ini kalau menurut orang Melayu saya ini tak beradat ini. Kenapa? Tak pakai songket. Nampak belahan celana. Mestinya pakai songket. Pakai songket. Kalau anak lajang, songketnya di atas lutut. Kalau sudah nikah, di bawah lutut. Makanya ibu, kalau laki ibu pakai songket di atas lutut, waspadalah. Takutnya dari rumah buat lutut sampai tengah jalan. Itulah perlunya tahu adat istiadat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Makanya tak ada gunanya mengaji. Tapi alhamdulillah orang Tanjung Uma saya tengok tak satu pun ada yang membuka rambut. Itu ada yang tak berjilbab tu. Oh, laki-laki. Semua bertutup kepala. Ada pula yang bercadar. Cadar ajaran Islam, jilbab ajaran Islam. Yang berjilbab jangan ejek yang bercadar, yang bercadar jangan ejek yang berjilbab. Karena kalau yang bercadar berkelahi dengan yang berjilbab, yang ketawa yang tak berbaju. Yang sudah pakai kain sarung, orang Melayu pakai kain sarung. Yang sudah pakai jubah, bagus. Yang bercelana panjang, bagus. Kalau antara kalian berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Ini mesti kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ini banyak ibu-ibu yang ngejek, kau kenapa bercadar? Orang Arab ialah bercadar cantik, kau siapa nengok? Aku bercadar bukan mau menutup pipiku. Aku bercadar bukan mau menutup hidungku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar untuk menjaga mata laki kau. Betul? Dosen-dosen kalau mahasiswinya bercadar, dia fokus ngajar. Ini udahlah mahasiswi itu cantik, duduk pula di kursi paling depan. Dosen tuh menulis whiteboard sampai ke bawah. Jadi mahasiswa sekalian, iya kalau cerita tuh cuman sampai di lokal. Kalau ada yang merekam dari belakang streaming, sakitnya tak seberapa, malunya. Ustaz tahu dari mana? Saya kan dosen. Makanya anak-anak ibu yang cantik-cantik pakai cadar bagus, jangan diejek. Ini banyak laki-laki ini ngejek. Asal tengok orang pakai cadar, hai ninja nih. Orang berjilbab kau ejek, orang bercadar kau ejek, orang pakai rok pendek kau diam. Otakmu sungsang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentas di tengah, layar di kanan, layar di kiri. Patutlah yang sebelah sana tu tak menengok kemari. Saya heran, mengapa mereka ini tak peduli? Mohon maaf, mau Bapak maafkan saya. Rupanya mereka menengok ke sana. Ada saya di situ. Barakallah. Besar-besar TV di Tanjung Uma ni. Rumah kami kecil. Waktu kecil dulu nonton TV di kampung. Satu kampung tu TV satu, kepala desa aja yang punya. Hitam putih. Waktu TV hitam putih dulu tak tahu entah mana jantan, entah mana betina. Sawa muka. Sekarang satu rumah 3 TV. Asalnya satu rumah tu TV satu.
Berkelailah suami sama istri gara-gara TV. Laki mau menonton bola, bini mau menonton hantu. Tarik remote bola, tarik remote hantu, tarik remote bola, tarik remote hantu. Pas mau gol, ditarik bini, jatuh tolak 100. Tolak 100. Sampai ke pengadilan ditanya sama hakim, kenapa sampai jatuh talak? Malu mereka dia. Kenapa? Karena remote Pak Hakim. Apa kata hakim? Karena remote. Iya. Jadi gara-gara TV. Iya. Kalau begitu kalian rujuk, solusinya boleh TV satu lagi. Nah, itulah asal kenapa TV itu 2. Tapi malam ini tak ada yang berkelahi karena yang ditonton sama. TV-TV kita itu jadilah tontonan yang menjadi tuntunan. Jangan yang ditonton artis ini jadi nikah apa tidak, artis ini jadi masuk penjara apa tidak, artis ini harganya 80 juta apa 30, artis ini apa yang ditonton ini? Sudah kacau balau umat kita ini, udah matikan. Buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tanjung Uma masih ada lagi wirid Yasin? Hari apa Makcik? Yasin. Banyaknya. Bagus. Tapi kalau bisa baca wirid Yasin itu janganlah pula bacanya sama-sama terus, ganti-gantian. Ibu baca 5 ayat ya Bu. Ibu 5 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Dah, Ibu 5 ayat. Itu tanda tuh. Kalau ada yang belum pandai baca Quran, apakah kita usir dia? Pergi balik, pergi balik. Hari gini masih mau datang wirid Yasin, alhamdulillah. Coba kalau dia di rumah nonton Korea, asik pagi petang malam nengok Korea. Pertama ditonton, lama-lama dituntut. Setelah nengok Korea, tengok kaca, tengok Korea, tengok kaca. Kenapa tak mirip? Macam mana supaya mirip? Dipasanglah dempul 2 inci. Ada perempuan-perempuan nih, kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu. Masak, pas sedang mau masak tuh mati lampu. Giliran masak untuk mata, sebelah biru sebelah hijau. Asal pergi ke tempat undangan, orang senyum awak senyum, orang gelak awak gelak. Rupanya yang disenyumkan orang awak. Sudah kata gue, cantik ya. Balik ke rumah laki heran, siapa meninju kau tadi? Sampai di tempat undangan tadi, undangan tuh pula cateringnya dari Bukit Tinggi, rendangnya pedas, dimakan dempul turun, rontok ke bawah. Diambillah tisu panas ya, balik ke rumah diketuklah pintu. Oh bang sayang, buka pintu bang, buka. Abang pun membuka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa hantu ni tak? Ini bini abang. Ibu kalau ketawa ditahan-tahan, takutnya mau terlepas. Tidak ada yang bisa membentengi TV, internet selain pendidikan agama. Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Siap?
Siapa yang sanggup memasukkan anak ke pesantren? Daftar ulang 14 juta. Masuk SMP. SMP pelajaran agama cuma satu, PAI, Pendidikan Agama Islam, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran sarjana tak tahu agama, mati emaknya sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kau pakai ruku? Sholat jenazah mana ada ruku? Banyak betul dosa pak itu. Maka SMP mestinya ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, bahasa Arab, Quran, hadis, sejarah Islam, fikih. Setuju ibu 5 pelajaran agama masuk ke SMP? Gurunya dari mana? Dari IAIN, dari UIN, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Tarbiyah, ngajar Quran hadis. Dari Usuluddin mengajar akidah, dari Syariah mengajar fikih. Gajinya dari mana? APBD. Datang wali kota, datang bupati, datang gubernur, kucurkan dana. Karena setiap guru, setiap menyambut Pak Wali, Bupati, Gubernur, lagunya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Turunlah dana. Oh, turun dana. Mereka tak tahu bahwa pejabat ini sedang diawasi oleh 3, KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Anak sekolah, pejabat pun ditangkap. Kenapa? Penyalahgunaan wewenang. Kenapa? Temuan. Maka ingin menyelamatkan pemimpin kita, anak kita tetap dapat pendidikan agama, mereka harus dilindungi dengan payung hukum. Apa nama payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang buat perda? DPR. Siapa yang memilih DPR? Janganlah tunjuk kiri Pak Ustadz. Oke, kanan. Mereka lah yang akan. Kira-kira yang hadir malam ini ada 10.000. Ada? Taruhlah 10.000 aja biar mudah itu. Anda yang hadir malam ini 10.000. Oh, udah berapa kursi itu? Ya kan? Oh, Ustadz Somad bicara kursi ya. Saya bukan orang yang mencari kursi. Kursi itu datang ke saya. Saya hanya sedang bercerita kepada anak bangsaku, kepada umatku, supaya dia ikut berkontribusi dalam pilihan raya terbesar bernama negara demokrasi, memilih calon-calon pemimpin yang peduli pada pendidikan agama. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Kalau salah, katakan salah. Kalau betul, katakan betul. Setuju? Jadi nanti kalau ada yang datang ke masjid, ke surau, ke musola membawa karpet segulung, ibu-ibu, tolong pilih saya, ini DP-nya. Kalau saya menang, saya tambah. Kalau saya salah, saya jemput balik. Pak, jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Jangan bawa kipas. Masjid kami sudah pakai AC. Kalau Bapak mau, masukkan pendidikan agama ke sekolah anak-anak kami supaya dia selamat dari sekuler, selamat dari liberal. Jangan tepuk tangan dulu, sempat aja tepuk tangan. Masukkan dulu sekolah anak-anak kita. Sekarang alhamdulillah dai-dai di kota Batam diberikan insentif dari pemerintah kota. Mudah-mudahan Allah berikan balasan, amin. Sehingga gerakan dakwah dai-dai diberikan pembekalan. Ustaz Somad besok datang ke kantor wali kota, dai-dai kita diberikan pembekalan supaya dai tidak lagi memecah belah umat, supaya mereka merekankan umat.
jangan berkelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabiro. Di masjid itu imamnya satu, makmumnya tiga. Itulah pemain inti. Imam satu, makmum tiga. Yang sebelah kiri Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang sebelah kanan NU, Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro. Yang tengah preman baru tobat, belum hafal doa. Dengar di sini, Allahumma ba'id Akbar kabiro. Selesai salam, yang dua ini tak bertegur sapa, karena yang ini zikirnya kuat, subhanallah 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 subhanallah. Yang ini tak berbunyi. Jadi preman yang baru tobat ini berpikir, aku sebelum ke masjid ini dulu jamaah kami 4 juga, ini imam satu makmum 3, berarti 4. Kami dulu waktu di luar masjid juga 4, meja 1 4, main gaple. Tapi kami tak ada berkelahi. Kalau begitu bagus, aku tak usah di masjid ini lagi. Akhirnya berkurang jamaah, lama-lama hilang, tinggal imam sendiri. Dia imam, dia azan, dia iqamat, dia bersihkan WC, dia menyapu. Sampailah Pak Imam itu tua, anak muda tak lagi peduli. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini selesai apa tidak? Makanya nanti anak-anak muda yang hadir malam ini dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, jangan cuma ceramah pengajian tabligh akbar, lomba azan, juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiket dari mana? Yang kaya-kaya itu datanglah. Kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, kalau kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, kalau kau kaya datang bawa tiket. Saya panitia mau ngasih 10 tiket. Tiket umroh Pak? Enggak, ke Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuah kain kena tenunnya, tuah pokok kena buahnya, tuah pemimpin karena amanahnya. Hai para pemimpin, amanah di pundakmu, kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Saya berdosa, silap, salah sama Bapak Ibu. Saya minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah dan kata-kata yang tak berkenan di hati menyinggung perasaan? Dah, selesai. Tapi pemimpin-pemimpin yang mengambil amanah, tidak menempatkan di tempatnya, di padang mahsyar dia akan dikumpulkan Allah. Padang mahsyar, di padang panjang aja Pak ya kita jumpa, apalagi padang mahsyar. Tapi kalau pemimpin itu amanah, di padang mahsyar, di akhirat tak ada tenda, panas terik. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang Allah marzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden yang amanah mengemban agamamu ya Allah, amin. Tuah pemimpin karena amanahnya, tuah kampung tua karena surat tanahnya. Betul? Apa pula betul? Bukan itu tulisannya. Sabotasi. Tuah kampung tua karena marwah. Dari sofa ke marwah. Inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah. Apakah sofa dan marwah itu? Anak saya Pak Ustadz, anak pertama sofa, anak kedua marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah, nama ibadahnya sa'i. Mudah-mudahan kita punya rezeki yang halal, biksa ke Baitullah Haji dan Umrah.
Saya tak tahu Batam. Kalau Pekanbaru store ONH 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Tapi kalau rezeki takkan ke mana? Kan ada nomor antrian. Kau berangkat kapan? 2031. Pas yang di muka itu tua-tua semua. Yang udah diintai-intai malaikat maut. Tak berdoa pun kul. Masalah mati jangan main-main. Berapa banyak orang menyangka yang akan berangkat haji karena sudah tua. Nampaknya makcik ini tak balik. Pergi didorong kursi roda, balik dari Makkah, sehat, bawa ceret kuning 2. Berapa banyak pula berangkat sehat, sampai ke Makkah tabrak bis mati. Umur dalam kuasa Allah. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Kenapa Abdul Somad masih hidup sampai hari ini? Tetangganya, sahabatnya, kerabatnya banyak yang sudah mati meninggal dunia. Padahal banyak jamaah ini mengkhawatirkan saya. Asal tengoknya saya sedang duduk, nampaknya Ustaz minta Allah banyak. Memang mereka tak ngomong, tapi dari tatap matanya aku bisa tahu isi hati. Tengoknya saya, ini buat Ustaz. Kesian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertuah karena marwah, karena harga diri. Jangan mau harga diri kita dibeli. Mulut akan susah bicara kalau berisi air. Betul? Abdul Somad tuh ngomong seenak otaknya saja, mulut masih kosong. Kalau sudah berisi air, kalau sudah temakan engkau pancing itu sekali, lembu cucuk hidup, masukkan benang hidung atarik mo. Manusia beda dengan binatang. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kalau sapi yang dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Betul? Oleh sebab itu maka jaga kehormatan, jaga marwah kita. Lebih baik layar itu koyak daripada kemudi balik ke belakang. Begitu kata orang Melayu kalau sudah melangkah dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Abang, jadi juga abang belayar nampaknya hari gelap. Lebih baik layar terkoyak daripada kemudi balik ke belakang. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, dia pun pergi. Rupanya tak mencari ikan, duduk di warung kelepak. Ini orang tak bermarwah. Pergi engkau mencari nafkah, mati engkau. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, mati mencari nafkah untuk sekolah anaknya, matinya adalah mati syahid. Makanya ibu jangan tahan-tahan bapak. Kalau nanti hujan, abang pergilah bang. Mati pun abang mati syahid lagi. Saudara yang ini mesti ditanamkan. Hidup ini adalah perjuangan. Kalau bahasa kampungnya life is struggle. Rupanya kalau habis makan asam pedas ini lancar bahasa Inggris. Ibu-ibu sayang sama anaknya, sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Kalau sayang sama anak bukan dimanja, ditidur, dibiarkan. Bapak menyuruh dia sholat ke masjid, subuh sholat ke masjid. Bang, biarlah dia tidur, ini kan tanggal merah. Ada sholat tanggal merah? Mana ada? Masjid. Allah bisa karena biasa, pasal jalan karena dilalui. Rumput takkan tumbuh kalau selalu dilalui. Mana dia? Ini tanah lapang, tak ada rumput, selalu dilalui. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini mesti kita jaga. Abdul Somad dulu, Abdul Somad yang merusak kepalanya ini, yang merusak kepalanya ini tak banyak. Unyil, ucrit, usro,
Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang, siapa yang merusak kepala anak-anak kita ini sekarang? Batman, Superman, Wonder Woman, Hulk, Naruto. Hancur kepala mereka. Tapi malam ini Abdul Somad sudah ceramah 75 menit, tapi anak-anak masih tetap segar mendengarkan. Ini kelas-kelas berapa? Sini maju anak Ustaz. Yang pakai sorban di belakang, yang pakai peci coklat, yang pakai baju kaos, 4 saja. Naik ke atas. Ini yang pakai sorban, ini akan menjadi pimpinan majelis zikir 20 tahun akan datang. Ini yang pakai baju kaos, itu kepala dinas olahraga. Naik ke atas, nak. Naik ke atas. Ini kepala kantor Kementerian Agama. Ini baju terbuka pemain band religi. Hadapi dengan senyuman. Hai, yang baju kok kepala dinas olahraga mau di lapangan aja bawa. Masya Allah. Ambil gambar kami dulu. Cetak nanti ya. Agak sebesar pintu lah. Carikan digital printing. Oh, ada gambar saya. Masya Allah. Pak Wali aja tak ada gambarnya. Gambar saya ada. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalian cetak foto, ditempelnya di ruang tamu. Anak-anak mereka akan bertanya, ayah, itu gambar ayah. Ya, sama siapa itu ya? Itu Ustaz. Kenapa macam artis ya? Emang gitu bawaannya. Ustaz apa namanya ya? Namanya Ustaz Somad. Dulu waktu ayah datang ke laman taman sepak bola Tanjung Uma Kampung Tua, waktu ayah kecil dulu, ayah dengar ceramah dimintanya ke atas. Oh, banyak yang mau minta foto, tak dapat, kami dapat. Masya Allah, bangga. Mana Ustaz itu sekarang ya? Udah mati. Untuk Ustaz itu Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Anaknya membacakan Fatihah, anaknya membacakan Fatihah, anaknya membacakan Fatihah. Terang kubur Abdul Somad, tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang mau dicari hidup ini, Bo. Jabatan akan tinggal, harta akan tinggal. Apa yang mau dicari? Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Menangis anak kita di nanti malam. Ustaz kalau ceramah aja lah, jangan kami setrap di sini lama-lama. Turun anak Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ragukah orang Batam tentang masa depan Batam? Tidak, sikit pun saya tak ragu. Isu komunis, isu sekuler, isu liberal, PKI bangkit, Islam akan hilang. Islam tak akan hilang karena 4 jagoan-jagoan kita tadi akan membangkitkan suara Islam. Takbir. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mereka harus kita jaga akidahnya, kita jaga akhlaknya. Ibu tak berhenti bercakap, kau pergi kemana, balik jam berapa, kunci motor mana, duitnya yang ku kasih apa. Tak apa-apa ibu. Berapa menit sekali dia lagi. Tapi biasanya yang begini-begini ini yang berkesan. Ceramah sana, ceramah sini kita tak ingat, tapi yang di Tanjung Uma tetap ingat. Kenapa? Kenapa Ustaz ingat Tanjung Uma? Berapa kali saya ceramah? Lewat pesawat 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke depan jangan jual martabatmu. Martabat, bukan martabat. Jangan jual martabatmu, jangan jual marwahmu hanya karena uang. Ini yang banyak yang akan menyebar-nyebar uang. Ambil uangnya, jangan coplos orangnya. Ambil uangnya,
masukkan ke kota untuk surau dan musola. Setuju? Kenapa tak sama buatnya macam tadi? Ibu sudah istikharah. Sudah Ustaz. Mana yang dipilih Bu? Ini gambarnya Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Asal pejam mata nampak dia. Kenapa? Dia udah ngasih rebana 1 set, jam dinding. Yang ketawa kuat tak dapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini bangsa Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 74 tahun. Sudah terbiasa kita dengan demokrasi. Jangan hanya gara-gara ini rusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Udah balik tim saya, tinggalkan mereka saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 80 menit Ustaz Somad ceramah. Walaupun tak saya tengok jam, saya sudah tahu berapa menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini bisa pula saya ceramah sampai 80 menit. Kenapa? Karena sambutan masyarakat Tanjung Uma Kampung Tua yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan insyaallah. Amin. Ala hadhihin niyah. Luruskan niat. Banyak silap salah berdosa kita. Mereka dosa kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.